Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman seperjuangan? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat semua, dan juga tidak lupa saya doakan agar pintu rezeki kalian terbuka lebar dari depan, belakang, kanan, kiri, ya samping, bawah, atas, itu semuanya pintu rezekinya terbuka lebar sehingga kalian bisa memperbaiki segalanya mulai dari sekarang. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, guys, ya, di video kali ini sangat penting sekali untuk Anda ya yang punya pinjol, yang gagal bayar di pinjol, karena pejabat OJK telah menekankan peraturan terbaru untuk para nasabahnya. Kayak langsung saja kita lihat beritanya dari Bloomberg Techno gini ya, ada judulnya seperti ini. Debt collector dilarang tagih utang ke rekan debitur. Oke. Nah, ini juga bagi yang nanya-nanya, bagi yang bingung-bingung gitu kan, boleh nggak sih DC ini nagih ke sini, nagih ke situ, nagih ke sini, nagih ke situ gitu ya. Ini akan dijawab pada saat ini juga. Gitu. Semoga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, oke, kita langsung baca saja di sini. Nah, di sini nih. Nah, gitu ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan bahwa praktek penagihan oleh tenaga penagih utang atau debt collector masih diizinkan di industri jasa keuangan. Namun, harus dijalankan sesuai aturan yang ketat demi melindungi konsumen. Ya. Kita bahas paragraf pertama dulu ya. Yang pertama, tidak ada yang meminta DC ini dihapuskan, tapi ada statement bahwa debt collector masih diizinkan di industri jasa keuangan. Berarti sudah ada bahasan ya, pembahasan di OJK ini untuk menghapus eksistensi dari pekerjaan debt collector ini, guys. Sebenarnya itu sudah ada ya gitu, karena memang tidak efektif, guys. Sangat-sangat tidak efektif sekali. Oke, kita baca dulu ya. Selanjutnya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Friderika Widayasari Dewi, menjelaskan ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan OJK atau POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Guys, ya, di paragraf ini itu kita mengetahui bahwa OJK membuat perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pinjol, leasing bank, ya, itu ada aturannya untuk melindungi konsumen. Ya, jadi tidak asal tagih, tidak asal memberikan pinjaman harusnya. Ya guys ya. Jadi kita setidaknya lebih tenang gitu ya, karena kita ini sudah dilindungi oleh OJK gitu. Oke, selanjutnya. Dia menegaskan penagihan hanya boleh dilakukan kepada pihak yang berutang langsung dan tidak boleh melibatkan pasangan, keluarga, atau rekan kerja. Ya, selain itu penagihan tidak boleh dilakukan di tempat umum seperti kantor atau fasilitas publik. Nah, alhamdulillah ya. Jadi ada pejabat OJK yang menekankan hal tersebut, karena kalau dilihat dari SE OJK seperti ini SE OJK peraturannya, kita cari penagihan. Nah, di nomor 7, penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi di tempat alamat penagihan atau domisili penerima dana. Gitu ya. Ini masih abu-abu gitu kan ya. Kita nih gimana sih maksudnya gitu. Dan oleh pejabat OJK ditetapkan lagi bahwa tidak boleh yang namanya nagih ke pasangan ya, ke keluarga atau rekan kerja, dan tidak boleh nagih ke kantor ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pinjolnya melanggar? Gitu kan ya. Kalau pinjolnya melanggar itu gimana? Coba kita baca dulu sebentar ya. Penagihan hanya boleh dilakukan kepada pihak yang berutang langsung, bukan kepada pasangan, keluarga, atau kolega. Lalu penagihan juga tidak boleh dilakukan di tempat umum seperti kantor atau fasilitas publik, dan hanya boleh dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional. Minggu tidak boleh ke rumah, tidak boleh ke kantor, apalagi kantor tutup gitu ya. Ini sudah ada aturannya. Oke. Di sisi lain, OJK juga mewajibkan setiap tenaga penagih, baik internal maupun eksternal, memiliki sertifikat resmi dan tunduk pada kode etik penagihan yang diterapkan regulator. Jadi harus ada juga sertifikat dan ID-nya. Gitu, oke. Jika ditemukan pelanggaran, OJK dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha terhadap lembaga pembiayaan yang terlibat. Nah, di sini ya kita bahas dulu di sini ya. Jika ditemukan pelanggaran, OJK dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha terhadap lembaga pembiayaan terlibat. Gitu. Jadi guys, kalau ada yang melanggar sekecil apapun, laporkan ke OJK. Ya, laporkan ke OJK. Oke. Karena kalau tidak ada yang lapor, dikiranya baik-baik aja. Dikiranya tidak ada
pelanggaran. Nah guys, kalian tahu nggak berita ini? Ya, Aku Laku memang pernah dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Oktober 2023 karena pelanggaran terkait layanan pay letter, seperti tidak memenuhi rasio kecukupan modal dan tata kelolanya. Jadi guys ya, sekelas Aku Laku, pinjol gede itu pernah disanksi oleh OJK. Ya, pernah disanksi oleh OJK. Jadi OJK ini mungkin ya kita doakan segera sadar bahwa para pinjol-pinjol ini sudah merendahkan martabatnya OJK. Sudah diciptakan aturan, tapi masih dilanggar. Nah, jadi mari kita berprasangka baik pada OJK. Ya, walaupun memang sangat susah sekali. Ya guys ya, bener nggak? Sangat susah sekali untuk percaya kepada OJK gitu ya. Tapi kalau menurut saya akan ada perubahan guys. Ya, akan ada perubahan di industri keuangan ini. Ya, dimulai dari mungkin dari Bapak Purbaya, dari Menteri Keuangan kita. Ya, mungkin dari situ akan berubah dan pinjol-pinjol ini mungkin nanti juga akan dicabut izinnya. Oke, Pak Prabowo pernah bilang seperti itu. Masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu, hutang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko. Nah, dari video ini kita bisa tahu bahwa ada dua hal. Yang pertama adalah utang-utang rakyat kecil itu sudah kita hapus dari lama, tapi masih ditagih, gitu ya. Coba kita. Yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Oh, ya guys ya. Sebenarnya sudah dihapus tapi masih dituntut terus, gitu ya. Ayo bayar. Padahal kayaknya ya guys ya sudah dibayarin oleh negara, ya kan? Sudah dibayari oleh negara agar bisa pinjam lagi, kata Pak Prabowo gitu. Tapi masih dituntut terus, mungkin masih ditagih terus gitu ya. Padahal sudah dilunasi agar bisa pinjam lagi. Gitu kan, itu kan maksudnya logikanya kan seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua adalah Pak Prabowo tidak suka masyarakat ini pinjam ke pinjol gitu loh. Ya kan, nih seperti ini. Gitu ya, dari pinjaman online gitu kan, berarti kan sangat negatif sekali ya pinjaman online itu kan ya. Nah, jadi saya sangat yakin sekali bahwa Indonesia ini akan berubah guys ya. Indonesia akan berubah. Kita jangan pesimis, kita harus optimis. Pesimis juga kita mau ngapain gitu kan, bener nggak guys ya? Misalkan kita nih pesimis, alah nggak mungkin lah, alah inilah itulah, itu hanya membuat kita itu hilang harapan. Misal kita memilih untuk pesimis, nggak mungkin OJK pasti ini banyak amplopnya, banyak sogokannya dan lain-lain, tidak mungkin gitu loh. Pinjol-pinjol ini dimusnahkan gitu kan ya. Kalau seperti itu lalu apa gitu loh. Kalau kita misalkan memilih pesimis daripada optimis, tidak ada solusinya sama sekali. Kalau seperti itu, ya kita terus meratapi. Ya ampun, ya kan kok begini. Tapi kalau kita optimis, ya kan kita ini akan melanjutkan hidupan kita mencari rezeki yang lain-lain. Kita percayakan ke pemerintah, walaupun memang susah, ya kan. Tapi konteksnya bukan percaya pemerintah atau tidak, tapi optimisme yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Kalau kita pesimis, ya kan, ya sudah, jadinya apa? Ujung-ujungnya pasti negatif. Kalau optimis, insya Allah ujungnya itu positif, guys. Ya, oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.